Bertemu lagi dengan saya Yusuf Supriyadi dari SMA 1 Kebun Tebu. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Sarneti SAG. Beliau juga mengajar di SMA 1 Kebun Tebu. Mata pelajaran yang diajar beliau adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tujuan dari observasi kelas itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya observasi yang nanti akan disampaikan besok. Pra-observasi itu adalah persiapan untuk sejauh mana kita akan menyampaikan pengembangan daripada materi bahan ajar yang akan kita sampaikan. Baik Bu Sarneti, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan besok pada saat Bu Sarneti menyampaikan materi keterkaitan proses belajar mengajar? Oke, sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang Quran Surat Luqman ayat 13-14. Tujuan daripada pembelajaran tersebut adalah satu siswa dapat menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Luqman 13-14. Yang kedua, menganalisa Quran Surat Luqman 13 dan 14 sesuai dengan kaidah tajwid, isi, makna, dan kandungan. Yang ketiga, tentunya siswa bisa membaca Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Yang keempat, setelah itu mungkin siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Itu Pak kira-kira tujuannya. Baik, selanjutnya Bu Sarneti, kalau boleh saya tahu area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses belajar mengajar ketika kita melaksanakan observasi besok itu kira-kira seperti apa yang akan Ibu sampaikan pada siswa-siswi di kelas? Yang pertama adalah menjelaskan tentang Quran Surat Luqman ayat 13-14 dari segi makna mungkin ya, kemudian isi kandungan, tajwid. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana cara membaca dengan baik. Kemudian yang ketiga mungkin menjelaskan tentang mendeskripsikan perintah apa yang diperintahkan dalam Quran tersebut. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Sarneti. Dan terakhir Bu Sarneti ya, pertanyaannya, kemudian strategi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat besok dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas? Strategi yang akan saya gunakan besok pagi yaitu tentang critical thinking, yaitu guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin. Yang kedua, kolaborasi, yaitu peserta didik dibentuk untuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan yang mengumpulkan informasi. Yang ketiga mungkin komunikasi atau communication, peserta didik mempresentasikan hasil kerja ya, kerja kelompok atau individu secara klasikal. Kemudian yang keempat, creativity, yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah disampaikan. Kira-kira apa? Kita melaksanakan wawancara terkait tentang pra-observasi yang akan kita laksanakan besok, observasi akademiknya. Izinkan saya besok untuk masuk ke kelas Ibu, melihat proses pelaksanaan belajar mengajar. Kemudian saya berterima kasih Bu Sarneti atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama melakukan yang terbaik bagi siswa-siswi kita di SMA 1 Kebun Tebu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya
anak-anak sekalian. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama untuk berdoa memanjatkan dan bersyukur kepada Allah supaya kita dalam belajar dalam keadaan lancar, sukses dan ya kami sama Allah. Berdoa mulai. Ya, dilanjutkan kita tadarus dulu ya. Mari kita sama-sama membacakan kursi. Abdul Bagus Saputra ada. Sakit Bu. Ahmad Dhani. Izin Bu. Alex. Dispen Bu. Andika. Saya. Armalita. Ayu Citra. Bagas. Izin Bu. Cahaya Andika. Sakit Bu. Desta. Hadir. Diana. Hadir Bu. Elta. Hadir Bu. Epi. Hadir. Ipa. Apa Bu? Muhammad Ridho. Izin. Maya. Hadir Bu. Muhammad Ghazali. Apa? Mulia. Hadir Bu. Natasha. Hadir. Nur Aini. Hadir Bu. Nur Hasana. Hadir Bu. Citra. Apa? Rafi Ahmad. Apa? Sela. Hadir. Riansa. Sakit Bu. Ridal. Sakit. Siti Aisyah. Hadir Bu. Suci Nyawati. Hadir. Tia. Hadir Bu. Tika. Hadir Bu. Nuria. Hadir Bu. Linda. Hadir. Yogi. Apa Bu? M. Latif. Izin. Muhammad Taufik. Sudah ada keterangannya. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita telah mempelajari pelajaran yang lalu. Ada yang masih ingat pelajaran apa kemarin kita belajar tentang sebelum pembelajaran Satu pembelajaran dan demokrasi. Ada yang bisa pelajaran tentang apa kemarin? Pelajaran tentang Demokrasi. ya, di mana di situ ayatnya berbunyi tentang demokrasi. Fabima rahmatin minallahi yaitu kita dilakukan
untuk senantiasa dalam menyampaikan segala sesuatunya dengan lemah lembut, bersyukur jika sudah Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad ke alam semesta ini untuk apa? Untuk kita menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Tentunya kalian tahu bahwa kewajiban kita adalah salah satunya adalah berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Ya, salah satunya yang harus kita pahami dalam bersyukur adalah kenapa kita diwajibkan bersyukur? Karena kita telah diberikan rahmat oleh Allah. Pembelajaran pada hari ini yaitu tentang kewajiban bersyukur. Ini ada apa namanya? Silakan kalian cermati ya. Kemudian dilihat di situ ya, dalam gambar tersebut. Silakan kalian amati gambar tersebut ya. Kemudian kalian sesuai dengan pertanyaan di situ tanya jawab terkait pesan yang dikandung di dalam gambar tersebut. Ya, silakan amati. Kemudian kalian buat pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada di kertas tersebut. Ya, pertanyaannya silakan ditulis di sini. Ini gambarnya, kemudian apa ya? Ya, silakan diamati gambarnya. Kemudian dibuat pertanyaan. Satu pertanyaan. Ya, nanti pertanyaannya jawab sama rekan kalian sendiri. Cara menjawab pertanyaannya sesuai dengan pilihan. Yang disuruh diamati. Diamati kemudian dibuat pertanyaan di kertas. Dari semua gambar itu bersyukur. Ya, jadi yang satu berempat, yang satu adalah bagian bersyukur. Kelompok ini, ya kelompok ini berbakti kepada kedua orang tua. Dan kelompok menyembah Allah itu Disyukuri rezeki yang diperoleh. oke. Buat pertanyaan. Ini kan bersyukurnya satu, bersyukurnya rezeki oleh. Ya, silakan dibuat pertanyaan. Kalau saja pertanyaannya. Itu aja ya. Ya. Nanti di minggu depan ya, sama video gambarnya, kemudian kalian buat pertanyaan. Waktu 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Selesai? Sudah kita selesai?
Ya, kita dulu. Oke, pertanyaan ini akan saya lempar ya kepada pertama adalah mengapa kita harus mensyukuri rezeki yang diperoleh? Yang bertanya tadi di kelompok A, 4 gitu ya. Di kelompok ini. Ya. Mengapa kita harus mensyukuri rezeki yang diperoleh? Oke, kelompok ini silakan menjawab. Perwakilannya siapa yang menjawab? Oke, silakan maju. Ya, silakan dia. Siapa namanya dia? Di sini. Pertanyaannya, mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita harus mensyukuri rezeki yang diperoleh? Silakan. Di situ juga nggak? Dilihat. Di depan aja Bu. Depan aja. Baiklah, di sini sama juga pertanyaan dari mengapa kita harus mensyukuri rezeki yang diperoleh? Karena rezeki yang diperoleh dari kita itu kenapa harus disyukuri? Karena itu tuh suatu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Ya. Jadi ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya. Mengapa kita harus mensyukuri rezeki yang diperoleh? Karena sebagai Berdiri. Karena sebagai makhluk ciptaannya kita harus mensyukuri rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki ataupun takdir yang diberi. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah. Tidak ada, sudah cukup. Sudah. Ya, jadi yang pertama adalah mengapa kita harus mensyukuri rezeki yang diperoleh. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang telah Allah berikan, ya, yang telah Allah berikan kesempurnaan kepada diri kita. Contohnya seperti mata, telinga, hidung, ya, itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang berterima kasih dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala ya. Bersyukur kita sudah diberikan segala sesuatu kenikmatan yang luar biasa banyaknya, ya, dari segi umur, kesehatan, kemudian apalagi rezeki yang melimpah ruah, sehingga dengan
kita bersyukur kepada Allah, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa kita berterima kasih kepada Allah dan tidak melupakan apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa bersyukur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Mengapa bersyukur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ini dari kelompok 3? Oke, silakan berdiri. Mengapa bersyukur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena bersyukur memiliki banyak manfaat. Yang pertama, membuat hidup lebih bahagia dan tenang. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental atau fisik. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri. Oke, kasih aplaus dulu. Terima kasih kepada Andika, jawabannya sangat bagus ya. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Tadi mengapa kita harus menyembah Allah? Pertanyaan yang selanjutnya ya. Mengapa kita harus menyembah Allah? Apa kewajiban kita sebagai umat Islam dalam menyembah Allah? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus menyembah Allah? Ada? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus menyembah Allah? Silakan. Oke. Silakan. Ya, berdiri. Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan semesta alam. Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah atau Tuhan semesta alam. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada? Ya, silakan. Mengapa kita harus menyembah Allah? Ada? Silakan berdiri. Manusia harus menyembah Allah karena Allah mencintai kebaikan dan menginginkan kebaikan untuk manusia. Karena Allah mencintai Kebaikan. ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tambahkan sedikit ya. Mengapa kita harus menyembah Allah? Kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya. Selain itu, kita sebagai umat Islam punya kepercayaan untuk menyembah Allah. Kenapa Allah harus disembah? Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita diwajibkan, semua manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Diciptakannya jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah. Ya. Jadi diciptakannya jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah telah memberikan ya langit dan bumi, memberikan kita tempat di mana kita bisa hidup dengan tenang, yaitu di bumi ya. Kemudian menciptakan langit, darat dan lautan ya. Semuanya itu adalah diperuntukkan untuk umat manusia ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Berterima kasih kepada orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Terus dan bagaimana kita cara berbakti kepada kedua orang tua? Oke. Akan berdiri. Kita harus berbakti kepada orang tua dan berterima kasih kepadanya karena dia telah melahirkan kita dan mengurus kita sejak kecil. Ya. Cara menghormatinya dengan cara misal dia nyuruh kita ke warung, kita harus manut, harus patuh. Terus perintah apa lagi yang harus kita taati ketika kita harus taat pada kedua orang tua? Ketika orang tua menyuruh belajar di rumah atau mengerjakan PR. Ya, terima kasih banyak kepada kita. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang menambahkan? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Ada?
Atau mungkin ada yang menambahkan, kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ya, kenapa? Atau pakai dalil nggak masalah? Ya, untuk memperkuat jawaban. Silakan. Ada? Ada? Ya. Ya, Suci. Silakan Suci. Karena dengan tulus ikhlas orang tua telah berjasa merawat dan membesarkan anaknya. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya, oke, kasih aplaus dulu. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena perantara orang tua kita ada di muka bumi ini. Kalau tidak ada orang tua, kemungkinan kita tidak akan ada di muka Lahir. bumi ini. Maka dikatakan dalam Quran, ya pembahasan untuk kali ini, ya sesuai dengan yang kita berikan jawaban setelah ada jawab tadi, ya maka pembahasan pembelajaran pada siang hari ini yaitu tentang kewajiban bersyukur, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan kepada kedua orang tua. Itu Quran surat Luqman ayat 13. Sebelum pembelajaran ini kalian silakan cermati video yang ada di Anda. Nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan. Silakan dicermati video ini. Oke, sudah kalian lihat tadi ya video tentang bersyukur dalam ayat itu, yaitu kewajiban kita bersyukur kepada Allah melalui ayat video tadi. Siapa kira-kira yang bisa menunjukkan apa arti video tadi? Silakan, ada? Ada? Kaitannya masih seperti apa gambar yang saya kasihkan pada kalian tadi.
artinya. Jadi yang pertama adalah Quran surat Luqman ayat 13 ya. Itu kalian cermati videonya, kandungan Quran surat Luqman ayat 13, satu larangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian syirik merupakan bentuk kezaliman yang paling besar ya. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ayat yang ke-14 di situ perintah birrul walidain, perintah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga mengingat bahwa manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu ya. Jadi ayat pertama 13 dan 14. Oke, lanjutkan dicermati ya. Kemudian nikmat beribadah dan bersyukur. Yang pertama mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki. Ya, yang kedua menemukan ketenangan batin dan kedamaian. Yang ketiga terhindar dari siksa api neraka. Ya, nikmat daripada beribadah dan bersyukur. Kemudian menerapkan perilaku mulia. Jadi yang sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama adalah bersikap qanaah. Ya, apa itu qanaah? Menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua senantiasa merasakan apa? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Arti mengesahkan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah selain ya, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Kemudian perintah berbakti kepada kedua orang tua ya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang kelima memperbanyak amal soleh. Oke, itu saja ya. Setelah pembelajaran yang ada, setelah video yang kalian simak tadi, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan Quran surat Luqman ayat 13? Ada? Yang bisa menyimpulkan Quran surat Luqman ayat 13? Yaitu Menjelaskan tentang dua kewajiban bagi pertama setiap adalah menjelaskan tentang dua kewajiban kewajiban bagi seorang muslim. Yang pertama, mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. berbakti kepada kedua orang tua. Terus ayat yang ke-14, ayat yang ke-14 berbunyi tentang wasaina insan. Ada apa kesimpulan atau isi kandungan ayat ke-13, ayat ke-14? Ada? Memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua.
selain itu Ibu ya mengingatkan umat muslim tentang perjuangan dan kebaikan kedua orang tua ya. dalam membesarkan kita. Oke, sekarang kita karena kita adalah tujuan dari pembelajaran tadi adalah menganalisa Quran surat Al-Imran, surat Al-Luqman ayat 13 dan 14, maka di sini akan saya bagikan potongan ayat tentang Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian kita nanti kepada salah satu siswa untuk membacakan ayatnya sesuai dengan makna ya hadisnya. Ini akan saya berikan, silakan dicermati. Karena selesai pembelajaran ini diharapkan kalian bisa membaca dengan baik dan benar, kemudian bisa memaknai arti daripada Quran surat Al-Luqman ini. Maka saya meminta kepada kalian salah satu yang saya sebutkan nama kuncinya. Jadi Citra, coba dibaca. Inna syirka ladulmun adim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa filuhu fi amal. Wa fisaluhu fi amali anni ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Oke, dari kelompok ini siapa? Kemampuan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur liwalidayka masih. ya, kelompok ini satu petang. Jadi siapa yang membaca ini kita baca ini silakan dibaca bersama-sama. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه وحملته أمه وهنا على وجهه وفصاله في عامين أن اشكر لي
إلينا والمسلمين. Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasalna al insana bi walidaini hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ani ashkurli wa biwalidayya ilai daika ilai masir. Oke ya, sudah bagus tapi belum begitu ini ya. Oke, Ibu baca sebentar ya, contohkan untuk supaya bagaimana cara membaca yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dilihat ya, perhatikan. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Coba kita baca sama-sama ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim.
ya, karena di situ sebelum harakat kasroh sebelum lafaz Allah ada harakat kasroh. Inna, ada hukum bacanya? Ada. Apa? Guna. Inna syirka. Ada hukum bacanya? Inna. Siapa kalian? Ya. Lazim azim. Kenapa dikatakan izhar? Karena angkat tangan siapa? Oke, ini yang depan. Karena ada damatain bertemu dengan azim. Apa ada hukum bacanya kan azim di sini? Apa? Mat arif. Oke, untuk yang pertama sudah selesai. Yang kedua, ayat yang kedua. Ada hukum bacanya? Ada. Apa? Mat? Alif lam? Insan apa? Mat asli. Insan non sukun bertemu dengan sin. Pembacanya apa? Ada non sukun bertemu dengan sin. Sin adalah termasuk dalam salah satu huruf apa? Ipa. Lupa ya. Lupa Bu. Ipa ya, dibacanya dengan sama insana biwalidayhi dai ada pembacaan dai di situ? Ada. Apa pembacanya? Mat Asli. Ya. Kemudian hamalat ummu wahnan. Baca jelas. Ala wahniu amaini. Hanya apa? Matodi. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir. Masyir atau pembacanya? Kira-kira paham? Oke, itu tajwidnya. Kemudian yang kedua adalah kita menganalisa tentang makna. Ya. Wa itu qala yaqulu. Qala artinya berkata. Siapa yang berkata lu? Luqman. Kepada siapa? Kepada anaknya. Wa huwa ya'izuhu, memberikan nasihat dengan penuh hikmah. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Sambil begini ya, nanti salah-salah orang untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya Bunaya, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Yang pertama adalah ya Bunaya, hai anakku, la tusyrik billah. Apa? Jangan berdosa Allah sesungguhnya. Kenapa kita tidak boleh menyebutkan Allah? Karena dosa yang besar. Ya. Jadi ayat pertama, wa'id ketika Allah berkata, siapa yang berkata Luqman? Siapa yang berkata kepada anak? Ketika dia memberikan nasihat, perlu hikmah. Apa katanya? Ya bunaya artinya hai anakku. Ya. La tusyrik, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka. Kenapa menyebutkan Allah itu? Inna sesungguhnya syirik
Yang kedua, wawasoinal. Wawasoinal artinya kami wasiatkan kepada siapa? San, kepada manusia. Apa? Wasiatnya diwalidain untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Malah umum ibunya yang sudah mengandung. Wanita kadang-kadang lemah bertambah. Wakisaluhu dan menyayanginya selama berapa tahun? 2 tahun. Anis kurli, berterima kasihlah kamu kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika dan kepada kedua orang tua. Ayo masih dan kepadaku lah tempat kembali. Ya. Jadi ayat kedua ini memerintahkan kepada kita sebagai umat, ya, wasiatnya kepada manusia bahwa ayat ini untuk apa perintahnya? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa sih kita harus berbuat baik kepada orang tua? Kenapa? Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena ada yang mau jawab, silakan. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena merawat dan membesarkan. Karena dia telah merawat dan membesarkan kita. Selain itu, dia telah mengandung, melahirkan, menyusui dan menyapihnya selama 2 tahun. Ya, sesuai dengan ayat yang ada di sini. Jadi kalian tinggal kembangkan ya ayat ini. Oke, sebelum presentasi kita baca sekali lagi ayat yang ada. Kita baca sekali lagi. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalna lil-ibni wa waladihi ya bunayya asyrik-billah inna syirka la zulmun adzim. Kalian sudah baca, mudah-mudahan kalian bisa dikembangkan di rumah ya. Sebelum pembelajaran ini berakhir, saya mohon kepada salah satu di antara kalian untuk bisa menyimpulkan kemudian adakah sebelumnya adakah di antara kalian yang hafal ayat ini? Ada? Yang hafal? Belum ya. Nanti minggu depan kita apa? Oke. Sekarang siapa di antara kalian atau sesuai dengan kelompok yang ibu bagi tadi ya, mungkin ada perwakilan dari salah satu kelompok atau mungkin mewakili sekelas ini untuk bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang bersyukur sesuai dengan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Apa perintah atau isi kandungan dari ayat tersebut? Silakan. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan isi kandungan? Ada? Oke, silakan. Ada? Oke, silakan. Ya, satu orang saja yang bisa menyimpulkan perintah apakah surat yang tertera dalam Quran Surat Luqman itu perintahnya disuruh apa? Yang pertama adalah oke, angkat tangan, maju, angkat tangan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dari ayat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Simpulannya, dari ayat 13 berisi peringatan Luqman kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat 14 berisi perintah Allah kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Kasih apa? Ya, akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Anika ya. Ya ada yang mau tambahkan satu orang lagi? Tidak ada? Cukup. Paham? Oke, pembelajaran pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran tentang Quran surat Quran ayat 13-14 memberikan bekas atau apa namanya kalian bisa menunjukkan sikap apa yang seharusnya dicerminkan dalam Quran tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban bersyukur, kewajiban berbakti kepada orang tua, itu terutama perintah dan pembelajaran tentang tauhid, yaitu tidak boleh menyembah selain Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Karena kenapa kita tidak boleh berbuat syirik? Karena itu adalah dosa yang paling besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yusuf Supriyadi. Saya CGP angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang hebat, yaitu yang pertama adalah Bu Sarneti SAG. Beliau adalah rekan sejawat saya dan beliau juga mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah Pak Barno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah pengajar praktik yang senantiasa mendampingi saya dalam proses kegiatan guru penggerak ini. Baik Bu Sarneti, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sarneti. Yang pertama Bu Sarneti, pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah bagaimana Bu perasaan Ibu Sarneti pada saat melakukan observasi ketika proses belajar mengajar minggu yang kemarin? Alhamdulillah hasil melakukan observasi berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang kurang manfaat. Alhamdulillah dalam keadaan tenang, dalam keadaan bisa dikendalikan keadaan waktu itu. Kemudian Bu Sarneti, adakah langkah-langkah yang sudah Ibu persiapkan saat melakukan proses belajar mengajar yang lalu Ibu terapkan? Langkah-langkah yang saya lakukan waktu itu berkenaan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang pertama adalah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan materi, adanya menyampaikan tujuan, kemudian mengaitkan materi yang telah lalu dengan pembelajaran yang akan disampaikan, kemudian mengabsen kelas, kemudian menyiapkan segala sesuatunya terhadap siswa sedangkan mereka siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Baik sekali. Kemudian Bu Sarneti, kalau boleh saya tahu, adakah kendala yang Ibu hadapi atau yang Ibu temukan pada saat melakukan proses belajar mengajar yang telah Ibu terapkan? Sejauh ini sih kendalanya tidak begitu ini Pak ya, yang jelas mungkin ada salah satu kendala yang saya kemarin itu, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan siswa, kemaluan siswa, kesiapan siswa untuk pembelajaran. Yang kedua mungkin
setelah saya simak daripada apa yang telah itu katakan, ada kendala yaitu salah satunya persiapan dari siswa yang kurang. Kemudian adakah cara-cara yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Caranya ya yang pertama tadi kan sampaikan kendalanya berkenaan dengan siswa. Saya ingin siswa itu bagaimana caranya lebih bisa menekankan kepada siswa untuk lebih dalam pelajaran lebih siap untuk mengikuti pelajaran itu, yaitu dengan cara memotivasi siswa bagaimana sebaiknya untuk bisa mengikuti pelajaran dengan efektif. Bu Sareti, terima kasih atas waktunya yang telah membantu daripada terselenggaranya kegiatan observasi kelas ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Sareti lakukan dan kita lakukan ini membawa dampak yang sangat berguna, bermanfaat bagi anak siswa-siswi kita di SMA Bungtebo ini. Saya akhiri daripada wawancara kali ini, pasca observasi kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sareti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Yusuf dan Bu Sareti. Jadi pada hari ini kita telah melakukan pasca observasi. Tentunya dari yang sudah dilakukan pasca observasi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari percakapan yang telah dilakukan tadi. Jadi yang pertama, dari Pak Yusuf sudah menggali potensi atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Sareti ketika melakukan observasi kelas kemarin yang dilakukan di kelas dalam proses pembelajaran. Tentunya tadi yang pertama yang kendalanya yang bisa saya tangkap masalah sarana. Jadi mungkin nanti Bu Sareti diajak berbicara tentang diskusi pemetaan aset. Jadi sarana itu kalau di dalam guru penggerak itu enggak jadi kendala. Jadi itu bisa. Terus yang kedua, yang selanjutnya tadi juga sudah ditanyakan kepada Bu Sareti tentang area pengembangan mana yang mau dikembangkan dalam pembelajaran itu. Jadi area pengembangan itu tentunya yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran itu nggak harus seluruhnya, ya nggak harus seluruhnya. Jadi tentunya salah satu dari dalam suatu pertemuan itu tentunya harus jelas mana yang mau dikembangkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, terus yang terakhir mungkin untuk Pak Yusuf, tentunya di dalam 3 kompetensi praktek coachingnya sudah melakukan bagaimana menggali, menanyakan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan baik dengan sesama. Terus yang ketiga mungkin bagaimana kita bisa menggali tadi potensi dari coach tadi. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan dan baliknya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Sareti sudah membantu Pak Yusuf. Ya, saya Ira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.